Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Asmita dengan NIM 2105040065. Di sini saya akan membahas materi tentang tanggung jawab pengangkutan barang dan penumpang, yaitu yang diatur dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Tanggung jawab pengangkutan adalah pengangkutan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan dalam pengangkutan barang. Kemudian, tanggung jawab pengangkutan atas penumpang itu adalah kewajiban dari pengangkut untuk mengganti kerugian yang timbul akibat meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang dialami penumpang dalam perjalanan. Adapun prinsip tanggung jawab dalam pengangkutan yaitu yang pertama ada tanggung jawab karena kesalahan, bahwa setiap pengangkutan yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab, yaitu dengan membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Dalam prinsip ini dibebankan pembuktian yang kesalahannya ada pada penderita kerugian. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab praduga. Pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan. Dalam hal ini, pembuktian dapat dilakukan oleh si pengangkut. Kemudian, yang ketiga adalah tanggung jawab mutlak. Pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang perusahaan-perusahaan penunjang di bidang pelayaran. Yang pertama ada perusahaan jasa pelabuhanan. Di dalam perusahaan jasa pelabuhanan ini terdapat jasa bongkar muat barang, jasa penimbunan barang, jasa pelayanan kapal, dan jasa penumpang. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan jasa pergudangan. Jasa pergudangan menyediakan jasa penyimpanan barang untuk jangka waktu tertentu. Jasa ini diperlukan oleh perusahaan pelayaran untuk menyimpan barang yang menunggu untuk dibongkar muat atau barang yang akan dikirimkan. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan jasa asuransi. Jasa asuransi ini menyediakan jasa perlindungan terhadap risiko kerugian yang mungkin timbul dalam pengangkutan barang atau penumpang. Risiko yang dapat diasuransikan seperti yang pertama kerusakan barang, yang kedua kehilangan barang, yang ketiga keterlambatan pengiriman barang, yang keempat kematian atau cedera penumpang. Kemudian yang keempat perusahaan jasa keuangan. Perusahaan jasa keuangan menyediakan jasa pembiayaan dan pembayaran uang kegiatan perusahaan pelayaran. Kemudian yang kelima perusahaan jasa teknologi dan informasi. Pada perusahaan jasa teknologi informasi ini menyediakan jasa dan layanan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan pelayaran, dan jasa dan layanan tersebut terdiri dari yang pertama sistem informasi manajemen, yang kedua sistem pemesanan tiket, yang ketiga sistem pelacakan kapal, dan yang keempat sistem keamanan kapal. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang penanganan bahaya laut. Yang pertama yaitu adanya tubrukan. Tubrukan itu diatur dalam KUHD pada pasal 534. Kemudian tubrukan itu disebabkan karena alasan-alasan yang patut, misalnya tubrukan diakibatkan kabut tebal dan kelalaian nakodanya. Kemudian pecahnya kapal. Pecahnya kapal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor kekuatan luar seperti tabrakan dengan benda lain, yaitu kapal lain, karang, atau bangunan yang ada di laut. Kemudian disebabkan oleh badai, gelombang besar, atau angin kencang. Kemudian yang ketiga yaitu pedamparan kapal. Pedamparan kapal adalah keadaan darurat yang disebabkan karena terdampar atau kandasnya kapal pada dasar di perairan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak.
Akibat dari pendamparan kapal ini yaitu dapat menimbulkan kondisi bahaya lain seperti tenggelamnya kapal, kebakaran dan pencemaran. Kemudian yang terakhir yaitu penemuan barang-barang di laut. Ditemukannya barang-barang di laut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor karamnya kapal, yang kedua bencana alam, dan yang ketiga karena peristiwa sabotase. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.